Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Raiska Sabrina, dan ada anggota lainnya yang bernama Nazila Rizky Kamila, Mayang Rizky Marfuah, Mercy Widiana, yang akan mempresentasikan artikel dari Abdul Karim Aldoni yang berjudul Is Ethical Finance the Answer to the Ills of the UK Financial Market? Untuk topik pembahasannya, kami akan membahas yang pertama itu mengenai introduction, yang kedua itu mengenai the ills of the UK financial market, the problem of the cultural conformization. Yang ketiga yaitu mengenai understanding ethical finance. Yang keempat mengenai the origin and the practice of the ethical finance in the UK. Dan yang terakhir yaitu mengenai integrating ethical finance in the UK through the lenses of individualism and unaccountability. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu akan dibahas oleh teman saya, Mercy. Nazila. Oke, jadi bisnis perbankan dan keuangan sebagian besar didirikan atas dasar sejumlah konsep fundamental, yaitu kehati-hatian, kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, keberadaan konsep fundamental bisnis ini telah mendapat tantangan yang signifikan oleh peristiwa krisis keuangan 2008. Keruntuhan finansial pada tahun 2008 memiliki konsekuensi yang menggema terlihat di berbagai tingkat pasar keuangan global. Di pasar keuangan Inggris misalnya, krisis keuangan global tahun 2008 memperlihatkan kerusakan dalam struktur hukum dan peraturan sektor perbankan dan keuangan di Inggris. Akibatnya, struktur regulasi keuangan Inggris dirancang ulang untuk memungkinkannya pengawasan pasar agar lebih baik, di mana Kepala Regulator Otoritas Jasa Keuangan atau FSA saat itu digantikan oleh dua badan pengatur baru, yaitu Financial Conduct Authority dan Prudential Regulatory Authority. Dengan yang terakhir didirikan sebagai anak perusahaan Bank of England. Tujuan dari artikel ini mengenai krisis keuangan tahun 2008 yang mengungkap pertanyaan budaya bisnis sampai batas tertentu yang mendominasi praktik bisnis di sektor keuangan Inggris pada saat terjadinya krisis keuangan. Telah dibuktikan bahwa budaya bisnis keuangan yang berlaku masih jauh dari nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pendirian sektor ini. Seperti adanya pembahasan yaitu banyaknya contoh praktik-praktik yang nekat, manipulatif, dan bahkan penipuan. Mundur, Mai. Selanjutnya, terdapat dua argumen dalam artikel ini. Nah, yang pertama itu, mengingat bahwa asal mula krisis keuangan 2008 tidak hanya bersifat regulasi, tetapi juga budaya. Maka setiap tanggapan terhadap krisis juga harus mengatasi kontaminasi budaya endemik dalam bisnis keuangan. Artikel ini berpendapat bahwa mengabadikan nilai-nilai etika fundamental dalam etos bisnis dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi budaya industri keuangan Inggris yang dipertanyakan. Nah, argumen yang kedua ini, artikel ini berpendapat bahwa sektor keuangan etis di Inggris seharusnya tidak secara otomatis dianggap sebagai sebuah solusi atau bagian dari solusi berdasarkan dari judulnya. Nah, oleh karena itu, menelaah sektor keuangan etis di Inggris dari perspektif konseptual dan praktis, dan memberikan penilaian kritis atas potensi kontribusinya terhadap solusi masalah budaya bisnis. Yang kedua, ada penyakit pasar keuangan Inggris, yaitu masalah kontaminasi budaya. Nah, pada peristiwa yang terjadi pada pasca tahun 2008 ini mengungkapkan perilaku pasar menjelang krisis keuangan tahun 2008, yaitu menerapkan strategi bisnis yang reckless atau sembrono, strategi bisnis yang manipulatif atau eksploitatif, dan yang terakhir itu fraudulent atau curang. Nah, yang menjadi sorotan yaitu beberapa lembaga keuangan dan bank besar global telah menjadikan penerapan strategi bisnis yang reckless sebagai sebuah kebiasaan. Terdapat dua fitur utama dari strategi tersebut. Nah, yang pertama itu peningkatan signifikan dalam leverage lembaga untuk mengejar profitabilitas jangka pendek, yaitu significant increase in institution leverage to pursue short-term profitability. Yang kedua ini
terlibat dalam struktur keuangan yang sangat spekulatif dan rumit. Dalam jangka pendek, strategi bisnis ini memberikan manfaat yang besar bagi manajemen senior lembaga keuangan, karena nilai moneter dari bonus tahunan mereka akan melonjak. Namun, dalam jangka panjang, strategi bisnis ini secara signifikan dapat meningkatkan eksposur kelembagaan terhadap risiko likuiditas dan risiko kredit, serta dapat memperlemah ketahanan perusahaan. Nah, sebagai contoh ada Northern Rock, yaitu salah satu bank hipotek utama Inggris yang menerapkan kebijakan pinjaman berisiko tinggi. Bank tersebut dilaporkan memberikan pinjaman kepada debitur yang belum tentu sangat layak kredit hingga 125% dari nilai properti yang ingin mereka beli, yang dikenal sebagai hipotek bersama. Nah, analisis dari transaksi keuangan Northern Rock mengungkapkan bahwa alasan utama keruntuhannya bank ini pada tahun 2008 karena adanya leverage yang tinggi, yang didasarkan pada pendanaan non-retail atau pinjaman antar bank jangka pendek. Selain itu, ada keterlibatan Northern Rock dalam sekuritisasi yang memperburuk eksposurnya terhadap risiko likuiditas. Namun, para eksekutif Northern Rock ini berhasil menikmati bonus mereka di tahun yang sama ketika bank ini dinasionalisasi dan merugi sekitar 1,4 miliar pound sterling. Yang selanjutnya ada strategi bisnis yang disebut manipulatif atau eksploitatif, yaitu mass mis-selling of financial product, yaitu kehilangan produk keuangan secara massal, yaitu sebuah praktik yang mendominasi dunia keuangan Inggris menjelang krisis keuangan tahun 2008. Permasalahan ini awalnya bermula dari praktek cross-selling, di mana penjual berusaha memaksimalkan keuntungannya dari satu transaksi penjualan dengan menggunakan sel sebagai peluang untuk menjual produk lain. Nah, pada prinsipnya, praktik ini sendiri bukanlah praktik yang ilegal. Namun, permasalahan muncul ini ketika penjual memberikan tekanan yang tidak semestinya kepada pelanggannya dengan teknik penjualan keras atau hard selling technique. Nah, mereka mengeksploitasi posisi tawar yang lebih lemah dan dengan adanya asimetri informasi. Selanjutnya, bukti yang muncul pada pasca krisis keuangan 2008 ini menegaskan bahwa sejumlah besar lembaga keuangan terlibat dalam bentuk praktik manipulatif atau eksploitatif yang terkait dengan produk asuransi tertentu. Nah, penyelidikan terhadap jenis praktik ini menemukan bahwa konsumen, individu, dan bisnis mengalami tekanan yang tidak semestinya untuk membeli produk asuransi ini. Produk-produk ini dalam banyak kesempatan disajikan kepada konsumen seolah-olah mereka bagian dari perjanjian kredit yang mereka lakukan, dan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengambilnya. Selanjutnya ada strategi bisnis yang disebut fraudulent atau curang. Nah, peristiwa ini menjadi lebih serius yang sangat menghancurkan kepercayaan di sektor keuangan, yaitu skandal LIBOR. Skandal ini menjadi cerminan budaya bisnis yang korup, sistemik yang memprioritaskan keuntungan pribadi dengan cara apapun. Dalam teori, suku bunga yang ditawarkan antar bank, London, atau LIBOR seharusnya mewakili perkiraan biaya pinjaman tanpa jaminan jangka pendek dari bank satu sama lain. Skandal LIBOR ini melibatkan beberapa pelaku sektor keuangan, yaitu Barclays dan Royal Bank of Scotland atau RBS. Nah, mereka ini melihat peluang besar yang untuk mengamankan keuntungan finansial melalui manipulasi pengajuan bank. Dengan melakukan itu, para pelaku pasar tersebut menyalahgunakan semua fitur utama LIBOR. Pertama, mereka memanipulasi LIBOR sebagai suku bunga acuan ketika mereka menyerahkan perkiraan yang sangat diminimalkan dari biaya sebenarnya dari pinjaman mereka untuk menandakan kekuatan keuangan yang salah pada puncak krisis keuangan 2008. Yang kedua, mereka juga menyalahgunakan LIBOR sebagai tingkat referensi karena mereka memanipulasi pengajuan mereka untuk menetapkan LIBOR pada angka yang meningkatkan keuntungan mereka atau mengurangi kerugian sehubungan dengan kontrak keuangan berbasis LIBOR. Nah, Barclays menggunakan teknik ini bahkan pada kesempatan saat berkolusi dengan bank lain untuk meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian pada eksposur derivatif mereka. Yang terakhir, tindakan para pelaku pasar tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan kepercayaan tidak lagi tertanam dalam budaya bisnis. Investasi atas skandal LIBOR ini telah membuktikan bahwa kepercayaan tidak dapat lagi dibangun karena perilaku curang sistemik merupakan ciri dominan dari skandal ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Mayang Rizky Marfuah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai understanding ethical finance.
Peran etika sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya kejahatan yang berujung pada permasalahan keuangan. Etika dapat mendorong para profesionalis keuangan untuk mengedepankan kepentingan nasabahnya dan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi dan perusahaan tempat bekerja. Penting untuk diperhatikan bahwa etika dan moralitas digunakan secara bergantian, mengingat moralitas termasuk etika dan sebaliknya. Dalam uraian Gowans terdapat 3 aspek relativisme moral. Yang pertama itu deskriptif moral relativism atau DMR, mendukung ketidaksepakatan yang tersebar luas di masyarakat. Karena dalam DMR, ketidaksepakatan dalam penilaian moral jauh lebih signifikansi daripada kesepakatan apapun yang mungkin ada. Yang kedua, meta-ethical moral relativism atau MMR, berpendapat bahwa kebenaran dan kepalsuan penilaian moral adalah hak yang relatif dipengaruhi oleh tradisi, keyakinan, atau praktik sekelompok atau seseorang. Misalnya, penilaian moral seperti poligami salah secara moral. Mungkin benar relatif terhadap satu masyarakat, tetapi salah relatif terhadap masyarakat lainnya. Yang ketiga, ada normatif moral relativism atau NMR, memiliki gagasan bahwa semua masyarakat harus menerima nilai moral yang berbeda satu sama lain. Misalnya, hanya karena penyuapan diperbolehkan di beberapa budaya, tidak berarti bahwa budaya lain memperbolehkannya juga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa relativisme moral memberikan peserta di pasar keuangan dasar yang nyaman untuk berperilaku. Selanjutnya, terlepas dari pengertian mengenai relativisme moral, krisis keuangan tahun 2008 telah menunjukkan bagaimana menggunakan pendekatan relativisme untuk menentukan batas-batas etika industri keuangan di pasar keuangan. Pasca krisis keuangan 2008, individu tidak mampu secara objektif mengidentifikasi kesalahan dalam bisnis keuangan. Oleh karena itu, terdapat argumen bahwa landasan etis sektor keuangan perlu dibangun kembali atas tiga alasan. Yang pertama, kebijakan moral, yang kedua, martabat manusia, dan yang ketiga, kebaikan bersama. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rizka. Selanjutnya yaitu mengenai asal-usul dan praktik keuangan etis di Inggris. Next. Asal-usul dan praktik keuangan di Inggris dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, dalam tahun 1844, 28 pekerja masyarakat retail ini menetapkan pola dan membentuk dasar gerakan koperasi. Kemudian selanjutnya di 1863, penggabungan masyarakat retail itu membentuk CWS atau Cooperative Wholesale Society, di mana asal mulai koperasi ini ditelusuri kembali. Dan selanjutnya di tahun 1971 itu yaitu mengenai titik balik pada sifat bisnisnya yang terdaftar sebagai anak perusahaan CWS dan dimiliki sepenuhnya secara terpisah serta layanan perbankan tersedia untuk umum. Next. Nah, mengingat akarnya dalam gerakan koperasi di Inggris, sejak dibuka secara umum, bank koperasi membedakan dirinya berdasarkan komitmen sosial yang lebih luas. Yang pertama, bank selalu mempertimbangkan efek jangka panjang dari investasinya dan dampaknya dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, ini berarti bahwa perolehan laba tidak pernah menjadi satu-satunya pendorong bank. Oleh karena itu, bank berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi di Inggris. Yang kedua, yaitu bank juga mendukung inisiatif yang membantu membiayai usaha kecil dan usaha sosial yang berfokus pada promosi ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja dalam komunitas lokal. Yang ketiga, bank mengecualikan banyak peluang investasi dalam industri yang menguntungkan karena dampak bank dalam jangka panjang terhadap masyarakat. Itu seperti industri tembakau dan pabrik rokok, serta pembuatan senjata atau pabriknya. Yang terakhir yaitu bank juga menolak berurusan dengan rezim atau pemerintah yang menindas sebagai manifestasi dari komitmen hak asasi manusia. Nah, selain koperasi, ada juga lembaga keuangan lainnya, yaitu Triodos Bank, yang berdiri di tahun 1955. Nah, jadi Triodos Bank ini mempunyai strategi bisnis yang didasarkan pada investasi dalam komunitas tempat ia beroperasi untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya.
Selain itu, Triodos Bank ini juga menyediakan pembiayaan untuk bank keuangan mikro di negara berkembang, perusahaan perdagangan adil dan yang inovatif, dan penyedia perumahan sosial. Yang terakhir yaitu Triodos Bank juga memperluas agenda keberlanjutannya dengan memasukkan investasi dalam budaya dan lingkungan yang mencakup berbagai perusahaan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, dikarenakan agenda perbankan yang selanjutnya mencegah Triodos untuk berfokus pada keuntungan jangka pendek dan mengakibatkan menjadikan laba sebagai tujuan itu sendiri, maka mengharuskan bank untuk menyelaraskan aktivitas keuangannya dengan ekonomi real. Yang artinya, pertama, Triodos itu harus menjaga hubungan langsung dengan investasinya, yang sangat berbeda dengan model peminjaman bank konvensional lain yang berbasis organized to distribution. Yang kedua, artinya portofolionya itu terdiri dari berbagai komoditas seperti energi, makanan, dan nah, selain Triodos Bank, ada jenis lembaga keuangan lain yang memberikan layanan perbankan di pasar Inggris, tapi bukan berbentuk bank, yaitu ada dua. Yang pertama, Building Society, dan yang kedua, Credit Union. Building Society yaitu lembaga yang dimiliki oleh anggota dan mereka tidak bertanggung jawab kepada pemegang saham, yang berarti bahwa keputusan bisnis mereka dibuat hanya dengan mempertimbangkan anggota mereka. Nah, mereka tidak didorong oleh perolehan keuntungan dan untuk investasi. Mereka hanya menggunakan uang nasabah mereka yang diakses untuk membiayai operasi mereka. Selanjutnya yaitu credit unions, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Fokus lembaga ini yaitu untuk kesejahteraan finansial anggotanya. Oleh karena itu, tujuan mereka termasuk menggunakan tabungan anggota untuk kepentingan bersama atau keuntungan bersama, dengan mempromosikan penghematan dan mendidik serta melatih anggotanya untuk memanfaatkan uang mereka dengan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah pembahasan tentang menginterogasi keuangan etis di Inggris melalui lensa individualisme dan ketidaktanggungjawaban. Sebelumnya, dalam artikel ini telah dikatakan bahwa pelanggaran yang meluas di pasar keuangan yang berkontribusi pada kehancuran keuangan tahun 2008. Terutama dapat dikaitkan dengan dua masalah utama, yaitu individualisme dan ketidaktanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk menilai peran potensial etis keuangan dalam membangun kembali pasar keuangan Inggris, pertama-tama harus dinilai berdasarkan dua masalah utama. Next. Yang pertama itu individualisme. Individualisme dalam konteks ini mengacu pada pengutamaan kepentingan diri sendiri, baik oleh lembaga atau individu, atau mereka yang bertindak atas nama lembaga dan menjalankan bisnisnya. Dalam banyak kasus terutama didorong oleh keserakahan dan rasa berhak seseorang. Ini tuh selalu dikaitkan dengan pengabaian total oleh lembaga atau individu mereka untuk konteks yang lebih luas, yaitu dimensi masyarakat. Konsep individualisme secara dominan mensyaratkan keutamaan kepentingan diri sendiri sebagai tujuan akhir dari usaha seseorang. Etika objektivis menganggap ini sebagai konsep moral. Ayn Rand yang mengembangkan filosofi objektivism berpendapat dalam The Virtue of Selflessness bahwa tidak boleh ada stigma yang melekat pada keegoisan, karena itu bukan sifat buruk. Sebaliknya, Rand mengemukakan bahwa setiap manusia yang hidup adalah bertujuan untuk dirinya sendiri, bukan sarana untuk mencapai atau kesejahteraan orang lain, dan manusia harus hidup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dapat disarankan bahwa dalam konteks bisnis keuangan, prioritas kepentingan pribadi oleh individu-individu yang menjalankan pasar keuangan dalam banyak kasus terutama didorong oleh keserakahan dan rasa ingin memiliki. Berdasarkan pembahasan di atas, sangat masuk akal untuk menyarankan bahwa perlu adanya pengurangan praktik individualisme dengan memastikan bahwa fokus strategis lembaga keuangan melampaui keuntungan finansial jangka pendek individu dapat menjadi bagian dari suatu solusi. Dengan kata lain, lembaga keuangan harus memastikan bahwa pengejaran kepentingan pribadi oleh mereka yang menjalankan bisnis tidak diakomodasi secara kelembagaan.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sektor keuangan etis tampaknya lebih siap untuk menangani masalah ini. Karena struktur bisnis bersama dari beberapa lembaga ini yang berarti tidak ada pemegang saham untuk diprioritaskan, atau karena substrat sosial atau lingkungan sentral mereka. Adapun ideologi kepentingan pribadi tidak mendorong bisnis lembaga-lembaga ini. Selanjutnya itu ada ketidaktanggungjawaban. Lembaga keuangan dan individu tidak bertanggung jawab atas konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka yang menyebabkan ketidakmampuan untuk meminta pertanggungjawaban individu untuk memenuhi komitmen jangka panjang mereka. Penerapan dalam konteks bisnis keuangan berarti bahwa semakin kurang akuntabilitas dan pemodal mereka akan menjadi semakin egois. Krisis keuangan tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun beberapa produk keuangan yang digunakan para pemegang saham telah memberi mereka imbalan yang besar dalam jangka pendek, mereka gagal dalam jangka panjang karena tingginya tingkat hutang dan defisit institusional yang mereka timbulkan. Namun ada beberapa perdagangan produk ini secara luas dan membuat lembaga keuntungan mereka hampir bangkrut dengan kewajiban yang sangat kecil. Dalam hal ini terbukti di awal bahwa keuangan etis tidak kebal terhadap masalah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Next. Udah. Kesimpulan dari artikel ini yaitu tidak ada keraguan bahwa krisis keuangan 2008 telah mengekspos sisi buruk dari sektor keuangan. Nah, pada saat yang sama, ini membawa fokus pada aspek penting dari bisnis yang sama, yaitu etis keuangan. Kesimpulan pada artikel ini yang pertama, dalam mengekspos sisi gelap sektor keuangan, ini membawa perhatian pada budaya bisnis yang mengakomodir praktik-praktik tersebut dan menerimanya sebagai norma. Yang kedua, masalah ketidaktanggungjawaban merupakan tantangan pada signifikan harus ditangani oleh industri secara langsung. Jika tidak, itu akan berisiko kehilangan nilai jualnya yang sangat unik, yaitu mereknya. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan etis harus memaksimalkan bahwa sistem tata kelola mereka mampu meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen etis lembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.